Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Dan pemirsa, saat ini kita sudah memasuki puncak musim kemarau dan tentunya hal ini juga berdampak pada kekeringan di lingkungan khususnya. Dan bagaimana dampak kekeringan ini apakah juga berdampak bagi pertanian khususnya yang ada di Sumatera Selatan? Kita akan membahasnya bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Sarip SPMM, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dari Kabupaten Banyuasin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Sarip? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih tentunya Ya, sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan jauh-jauh dari Iya, Banyuasin ya Pak ya, Banyuasin, ya. langsung ke TVRI Sumsel. Untung nggak macet. Untung nggak macet. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Dr. Ian Kurniawan ST, pengamat lingkungan. Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiki. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat selalu. Tentunya juga terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan dan kita akan membahas mengenai dampak kekeringan bagi pertanian. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Baik, ini kita juga memberikan informasi tentunya untuk pemirsa bahwa di Kabupaten Banyuasin ini merupakan lumbung pangan nasional nomor 1 ya Pak ya di Pulau Di Pulau Sumatera Sumatera. dan tingkat nasional nomor 4. Nomor 4. Penghasil Wah, gabah. penghasil gabah luar biasa. Nah, ini berarti untuk sebelum kita membahas mengenai dampak kekeringan bagi pertanian, ini berarti komoditi unggulan di sektor pertanian di wilayah Banyuasin ini memang sudah gabah atau mungkin ada komoditi lainnya yang juga menjadi fokus nih Pak? Yang alhamdulillah, ya makasih. Ini kami sudah diundang di sini untuk menyampaikan dan untuk menginformasikan permasalahan di Kabupaten Banyuasin. Ya, Kabupaten Banyuasin yang unggul itu adalah padi itu kan. Padi. Nah, yang lain cabai untuk penunjang, sekedar penunjang atau pendukung dari kegiatan kita di Banyuasin ini. Baik. Kalau untuk padi saat ini di Banyuasin berapa lahan nih Pak? Dan juga berapa ton ini hasil dari padinya sendiri? Kabupaten Banyuasin punya lahan baku sawah itu 174.371. Nah, cukup luas dan terdiri dari pasang surut dan rawa lebak. Pasang surut itu lebih kurang 150.634 hektar, sedangkan di lebak 23.737 hektar. Baik ya, berarti cukup luas juga Cukup karena luas, ini nomor alhamdulillah. 1 di Iya, Sumatera ya Pak. dari 21 kecamatan hanya satu kecamatan yang tidak ada sawah gitu. Oh baik, Hanya berarti betung. memang di Kabupaten Banyuasin ini yang menjadi sektor unggulan adalah padi ya, Iya, dan benar. ini juga menjadi nomor 1 di Pulau Sumatera. Nah baru kita berbicara nih mengenai dampak kekeringan saat ini seperti apa Pak? Sudah berpengaruhkah dengan kemarau saat ini bagi pertanian atau seperti apa? Ya, tadi sudah saya bilang kan bahwa kami Kabupaten Banyuasin ini terdiri dari pasang surut dan lebaan. Nah, di pasang surut itu ada 4 tipe, Bu. 4 tipe A, B, C, D. Nah, sedangkan di lebak itu tipe lebak dangkal, lebak tengah, lebak dalam. Nah, jadi untuk hari ini, saat ini, untuk keadaan kemarau yang batas sekarang ini masih belum hujan, untuk kita Kabupaten Banyuasin, kalau pengaruh tetap ada pengaruh, tapi tidak signifikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekarang kami untuk dipasang surut sudah panen di sudah IP 200-an, sedangkan di lebak sekarang baru mulai tanam dari bulan Juli tadi kan. Nah, kita malah bergeser tanam karena musim hujan kembali. Oh baik, berarti ini ada pergeseran Musim tanam, tanamnya dan juga ini sebelumnya juga sudah panen ya Sudah, Pak ya. Jadi ya. bisa dibilang belum Tidak pengaruh terlalu begitu berpengaruh signifikan ya kan. untuk pertanian Namun yang kami untuk sekarang ini untuk perluasan areal tanam itu PAT kan yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini permasalahan kami sekarang untuk mengejarkan tingkat produksi kita di tingkat nasional, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maka untuk mencarikan
tidak lagi nomor 4 ini, nomor 3 ataupun nomor 2 itu harapan kami ini Kabupaten Banyuasin. Kalau bisa nomor 1 ya iya, Pak ya. nomor 1 itu harapan kami. Baik, nah kita ke Pak Ian nih tentunya sebagai pengamat lingkungan. Kalau kita melihat ini kita sudah di puncak musim kemarau ya Pak ya. Tapi ada beberapa mungkin di beberapa hari sebelumnya kita juga sempat turun hujan nih. Bisa dibilang cuaca kita saat ini sangat tidak menentu. Ini bagaimana nih Pak dengan cuaca saat ini, kira-kira dampak lingkungannya sangat berpengaruh signifikan atau seperti apa nih? Dari segala sektor dulu nih kita bahas mungkin. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Jadi memang dalam kondisi saat ini ya, Indonesia bahkan di beberapa belahan dunia sudah mengalami perubahan iklim ya. Perubahan iklim yang akibat terjadinya pemanasan global. Artinya dampak yang ditimbulkan dari sisi perubahan iklim itu salah satu yang signifikan itu adalah berubahnya kondisi fluktuasi untuk cuaca itu sendiri. Baik. Nah, di mana kita tahu Indonesia ini negara yang beriklim tropis, jadi ada 2 musim secara umum, yaitu ada musim hujan dan musim kemarau. Nah, hal ini juga menjadi titik tolak kita untuk menentukan bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari dulu ya, sebenarnya sudah ada polanya kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Baik. Tapi dengan adanya perubahan iklim ini agak sedikit acak ya, Pak Sarip ya. Jadi kadang-kadang mungkin di pagi hari kita mengalami hujan, di sore harinya panas terik, bahkan di beberapa wilayah yang seharusnya itu musim hujan, itu malah tidak hujan ya, kayak semacam data yang saya dapat dari BMKG ya, karena memang Agustus ini adalah puncak dari musim kemarau. Nah, sebenarnya ada beberapa wilayah yang sudah mulai masuk musim peralihan, tetapi nyatanya ada beberapa wilayah yang sampai saat ini itu 20 sampai 30 hari itu tidak hujan sama sekali. Nah, itu juga menjadi perhatian di beberapa daerah di wilayah-wilayah tenggara kita ya, di daerah Bali, Kalimantan terjadi seperti itu. Artinya memang perubahan iklim sekarang yang awalnya itu perubahan iklim dalam skala mikro, itu sudah masuk ke skala mikro untuk wilayah dan kabupaten tersendiri. Jadi memang banyak nanti dampak yang akan ditimbulkan. Salah satunya pastinya di sektor pertanian. Terkait dengan keberadaan sumber primer yaitu air yang sangat berfungsi untuk pertanian. Betul. Karena sekarang mungkin kalau dulu kita udah tahu kalau bulan Berber biasanya hujan ya Pak ya. Tapi kita tahun kemarin bulan Ber malah El Nino ya, kemarau yang panjang. Tapi kalau tahun ini sepertinya El Nino-nya agak bersahabat ya Pak ya dengan kita cepat, ya. Lebih cepat juga dan mungkin memang agak sedikit berpengaruh. Tapi bisa dibilang saat ini masih aman ya Pak ya untuk cuaca kemarau saat ini ya dibandingkan tahun lalu, atau seperti apa nih kalau Bapak melihat saat ini? Kalau dari data yang kita dapat gitu ya, sebenarnya bukan lebih aman ya, tapi waktunya saja lebih singkat musim kemaraunya. Karena itu pengaruh dari El Nino dan El Nina. Bahkan di beberapa negara kita lihat suhu udara tertinggi itu tercatat sepanjang sejarah pada tahun 2024 ini. Di Bangladesh dan India itu mencapai 40 derajat Celcius ya, luar biasa. Bahkan sampai ada korban jiwa. Artinya memang kalau kita melihat dari sisi kuantitasnya, berapa tingginya fluktuasi cuaca itu cukup tinggi, tetapi yang perlu kita ingat jangka waktu periodenya itu lebih singkat. Nah, jadi kalau Mbak Kiki tadi bertanya apakah bahaya atau tidaknya, yaitu melihat dari masing-masing iklim mikro tadi di setiap daerah. Karena dari BMKG sendiri diperkirakan akhir Agustus ini puncak kemarau. Artinya awal September itu kita sudah masuk ke musim hujan ya. Bahkan di Palembang mungkin di beberapa hari yang lalu sudah mulai musim hujan ya. Tapi yang kita rasakan mungkin hari ini kalau kita lihat suhu itu ada sekitar 33 sampai 30, itu termasuk hangat juga. Panas ya. Panas, termasuk panas. Artinya memang tergantung dari iklim mikro dari setiap daerah Mbak Kiki. Jadi tidak bisa kita pastikan. Karena sangat sulit untuk memprediksi sekarang ini dengan fluktuasi cuaca yang luar biasa. Bahkan tahun ini terjadi pencairan es di kutub utara itu luar biasa Mbak Kiki. Ya, karena perubahan iklim yang luar biasa berdampak dalam skala dunia. Baik, ini perubahan iklimnya luar biasa ya, dampaknya juga bukan hanya di pertanian, tapi mungkin kita saat ini lebih bahas ke pertanian terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke Pak Sarip, tentunya dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dari Kabupaten Banyuasin. Ini kalau saat ini nih Pak, karena kan memang sudah musim kemarau, pastinya juga selain padi sudah panen, pasti ada komoditi lainnya ya Pak. Ini bagaimana nih Pak, upaya yang memang dilakukan dari dinas ini jangan sampai ini mengganggu sektor pertanian nih dari kekeringan saat ini, seperti apa Pak? Ya, kami dari pihak dinas sudah melakukan pendataan terhadap
21 kecamatan kawan-kawan melalui rapat, melalui ini monitoring kan untuk pemetaan bahwa di mana potensi-potensi kita masalah pertanian ini dan kondisi kekeringan ini kan. Ya, tentunya kami ya dengan hasil pendataan ini kami mengambil tindakan seperti apa yang harus dilakukan. Nah, kalau saat ini kami berusaha pompa, Bu. Pompa air yang dibantu oleh kementerian sekarang, dan hari ini kami barusan rapat di Korem mengusulkan 311 unit pompa. Ya, mudah-mudahan berhasil itu. Baik, ini tentunya juga kolaborasi dengan stakeholder lainnya ya Pak ya untuk pompa ini. Tapi nih Pak, kalau misalnya nih pompa saat ini bisa dibilang ada bantuan pompa dari pemerintah. Ini kalau sumber airnya saat ini gimana Pak? Kalau untuk ini masih aman, tersedia, masih aman di ini kesediaan air karena kita punya sungai kan. Betul. Apalagi di Pasang Surut kan dekat dengan sungai, sudah itu ada parit-parit istilahnya kan. Jadi kalau seperti kemarin itu jam 5 pasang sudah naik Pak kan. Pasang naik langsung di pompa masuk ke lahan itu kan. Oh baik, ada keuntungan di tempat Pasang Surut ya Pak ya. Jadi itu yang agak unik lah di Kabupaten Banyumas ini, masalah Pasang Surut itu air yang ada. Tapi kalau udah kemarau 3 bulan 4 bulan ya air asinnya sudah naik ke ini kita kan itu kan. Kalau sumber air, kalau air enggak ada masalah, cuman asinnya itu yang jadi masalah. Karena airnya berbeda. Tapi kalau misalnya nih, ini kan tentunya Banyuasin menjadi komoditi unggulan ini padi ya Pak ya, persawahan ini. Kalau selain dari padi ini bagaimana Pak pengaruhnya juga dengan produktivitas di musim kemarau ini seperti apa Pak? Cabai ya khususnya cabai, Pak ya? Cabai memang ini habitat cabai kan pada waktu kemarau inilah yang lebih bagus. Oh baik. Kan yang penting cabai itu ada air kan, bukan kena hujan kan. Kalau kena hujan malah busuk. Mudah-mudahan kalau kita di kabupaten untuk misalnya konsumsi kita Banyuasin tidak jadi masalah, nggak masih seimbang dengan ini kan keadaan inflasi sekarang ini kan. Baik, berarti ini salah satu upaya yang memang dilakukan untuk adanya pengadaan pompanisasi ya untuk petani ya. Di samping saprodi yang lain kan diutamakan karena kondisi sekarang ini ya pompa. Baik, dan juga bisa dibilang untuk sumber airnya sekarang masih aman ya Pak ya. Kita doakan aman terus tentunya ke depannya. Baik, nah kita kembali ke Pak Ian nih, tentunya dampak kekeringan ini luar biasa nih. Kalau melihat nih dampak dari pertanian ini seperti apa saja nih Pak? Saat ini kan mungkin di Banyuasin masih aman nih. Kalau dari, kita belum tahu nih dari pulau lainnya ataupun juga kabupaten lainnya, kalau dampaknya memang menjadi ketakutan juga nih, menjadi momok bagi pemerintah juga seperti apa nih dari dampak kekeringan ini Pak? Ya memang kan air dalam konteks kita melihat untuk bidang pertanian itu menjadi nyawa ya. Betul. Jadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah selama ini mungkin untuk beberapa daerah di Pulau Jawa itu terbantukan karena ada waduk Pak ya Sarip ya. Ada waduk, kemudian ada sistem irigasi yang cukup sudah modern mungkin ya di Pulau Jawa, sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan dari kondisi kekeringan ini tidak terlalu signifikan terhadap jumlah produksi. Akan tetapi tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sarip tadi ya, di Banyuasin ya tidak kekurangan ya. Tapi saya Pak sebagai pengamat lingkungan menasehati atau memberikan advice lah. Ya, penggunaan pompa itu salah satu dampak yang bisa kita rasakan yaitu nanti terjadi sedimentasi dan penangkalan sungai. Nah, itu juga berdampak terhadap habitat yang ada di situ, terhadap flora dan fauna yang ada di situ, dan bukan tidak mungkin Pak bisa berdampak terhadap banjir bandang nanti. Kalau terjadi erosi yang cukup tinggi dari penggunaan pompa yang berapa tadi ratusan Pak ya? Iya. Yang diusulkan. Ada 4 inci, ada 6 inci, ada 3 itu tadi. inci. Ya mungkin penggunaannya jangan sampai terlalu masif Pak ya. Artinya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani. Karena memang di Banyuasin tadi kan kalau kita lihat secara kultur dan budaya memang sawahnya ini kan ada sawah tada hujan sama Pasang Surut. Jadi ada 2 tipe sawah. Rawa lebah. Jadi memang kedua hal tersebut merupakan pendekatan yang berbeda ya antara. Tapi setidaknya dari situ kan kita bisa dapat informasi bahwa pemerintah daerah di sini juga tidak melihat masalah kekeringan ini sebagai bencana. Artinya ada antisipasi yang dilakukan karena memang setiap daerah Mbak Kiki itu topografinya pastinya berbeda. Betul. Tidak sama. Tadi kalau Mbak Kiki tanya di Pulau Jawa ya
sebagian besar di Pulau Jawa itu ya sumber airnya memang banyak dari waduk dan irigasi yang cukup memadai, terlepas dari sungai-sungai yang ada. Belum lagi kalau kita bicara di Nusa Tenggara, Pak ya. Di Nusa Tenggara itu yang langganan kekeringan, bahkan ada beberapa petani yang sawah itu gagal panen karena kekeringan. Jadi memang kondisi yang ada di Indonesia sekarang itu tidak bisa kita samaratakan, dan memang pemerintah pusat itu harus pendekatannya itu sesuai dengan topografi masing-masing daerah karena tidak sama. Baik, tentunya upaya yang memang dilakukan ini baik dari pemerintah dan juga stakeholder lainnya juga harus diperhitungkan dengan matang ya Pak ya, karena jangan sampai fokus kekeringan ternyata juga berdampak buruk juga bagi sungai ya, pastinya jadinya dangkal dan juga mengganggu flora fauna lainnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita, dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Aku adalah satu dari jutaan suara di daerah ini. Suara yang punya cerita, harapan, dan impian. Gas nih. Ai, kemana mencari? Setiap kita punya cerita yang lain dan berbeda-beda galau. Latar belakang tidak membatasi untuk bermimpi yang sama. Namun, kita semua memiliki harapan yang sama. Masa depan yang lebih baik. Dengan satu suara, kita bisa membuat perubahan. Setiap suara adalah kisah. Setiap kisah adalah harapan. Harapan untuk masa depan. Nah, pilkada. Waktunya kita juara ke masa depan kita. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda. Dari tari tradisional yang memesona, hingga cita rasa kuliner yang menggugah, kami kemas dalam program acara Rindu Kampung. Setiap Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 071131144 atau melalui pesan WhatsApp di 081178711974. Dan kita masih membahas mengenai dampak kekeringan bagi pertanian. Baik, kita kembali nih berbincang mengenai kekeringan yang memang saat ini masih terbilang aman ya Pak ya untuk di Kabupaten Banyuasin. Nah, kalau misalnya nih Pak, ada kan memang bimbingan ataupun juga bantuan nih dari pemerintah sendiri nih, jangan sampai nanti kalau saat ini masih dibilang aman, jangan sampai nanti baru terjadi bagaimana nih petani yang memang sudah siap menanggulangi kalau memang terjadi kekeringan ini seperti apa Pak? Ya, kami Kabupaten Banyuasin bersama pemerintah provinsi dan pusat sudah melakukan berupaya-upaya untuk mengatasi permasalahan kekeringan ini. Jadi kami sekarang kan ada program pemerintahan pusat optimalisasi lahan. Optimalisasi lahan. Alhamdulillah kita Kabupaten Banyuasin dapat 12.000. Nah, di 12.000 hektar ini itu ada beberapa kegiatan, ada 4 kegiatan
kegiatan konstruksi, pintu air, pompanisasi, dan jembatan usaha tani. Nah ini sudah lebih kurang 80% lebih yang sudah dilakukan oleh kami di Kabupaten Banyuasin. Nah ini efek dari manfaat dari OPLA ini meningkatkan indeks pertanaman dan produksi. Nah ini sekarang ini kami untuk ini karena tahun ini masih IP 200 dan IP 200 kan masih reguler istilahnya, sedangkan untuk optimalisasi ini untuk meningkatkan indeks kan. Betul. Jadi kami untuk tahun ini menjadikan IP 300 kan. Nah sekarang ini sudah untuk di lingkungan di OPLA itu ada dapat 1.389 hektar kita untuk Kabupaten Banyuasin. Nah, di samping itu yang untuk PAT di luar OPLA lebih kurang 15.000. Inilah yang tadi sudah kami sampaikan tadi. Kami butuh mesin kan, mesin pompa kan, pompa untuk antisipasi keadaan situasi kemarau ini kan. Ya mudah-mudahan di minggu-minggu ini pompanya sudah ada semua, dan ini gerakan untuk percepatan tanam olah lahan bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Baik. Itu harapan kami kan. Tapi kalau saat ini pompanisasi belum dilakukan Pak, atau sudah beberapa sebagian Pak? Ini untuk kita Kabupaten Banyuasin sudah datang 36 unit Bu. Kan bertahap kan. Nah, tapi yang baru diusulkan mungkin minggu-minggu ini selesai karena Pak Wamen di hari Kamis udah ke Palembang lagi. Tapi sudah dilakukan pompanisasinya, sudah sudah. dilakukan ya. Karena memang sudah ada beberapa tempat yang terjadi kekeringan, jadi pompanisasinya sudah dilakukan. Sudah dipraktekkan. Oh, dipraktekkan sudah ya. dipasang ya. Ini Jadi mana sebagai yang butuh antisipasi sudah juga. dipasang. Oh baik, sebagai antisipasi Iya, juga ya. Nah antisipasi. kalau dari petaninya sendiri seperti apa nih Pak? Diberikan bimbingan kah atau pelatihan nih dalam menanggulangi kekeringan ini Pak Ya nantinya? tentunya sudah dikasih ini bimbingan karena masalah untuk PAT ini percepatan tanam ini pengaruh air sudah gerakan cepat, sedangkan kita ini seharusnya semau-maunya mau petani itu nak cepat ini bakar lahan, tapi ada undang-undang ada undang-undang Karhutla bahwa lahan dan hutan itu jangan dibakar kan. Nah, jadi itulah kami mengantisipasi untuk percepatan ini pengolahan, kami pinjamkan ini TR4 Pak, berusaha mencari TR4 kan. Ya, kita di Kabupaten Banyuasin di tahun ini 95 unit kita dibantu oleh pusat, alhamdulillah. Baik ya, ini juga menjadi tugas bersama juga ya Pak ya, mengingatkan para petani ini jangan sampai mau cepat, mau instan ya Pak ya, langsung membakar lahan. Membakar lahan. Iya, itu luar biasa. Dampaknya memang cepat untuk melakukan proses penanamannya, tapi juga dampaknya luar biasa untuk masyarakat lainnya juga yang harus dipikirkan. Petani ini bukan istilahnya hanya tugas petani saja. Betul. Nah, kita pun ini kalau hanya petani itulah karena kemarau sudah habis di situ tidak mau melakukan pertanaman. Tapi kalau kita dari kabupaten, provinsi, pusat sama-sama ini dan apa istilahnya kolaborasi. ini UPT lain kan berkoordinasi, kita alhamdulillah bisa. Baik. Kita kembali ke Pak Ian nih tentunya. Mungkin salah satunya yang sudah dilakukan dari pemerintah Kabupaten Banyuasin ini tentang pompanisasi. Ini ada dampaknya tersendiri. Mungkin ada masukan nih Pak mengenai bagaimana nih pemerintah yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekeringan ini. Tapi saat ini masih aman. Nantinya bagaimana antisipasi yang bisa dilakukan seperti Karena apa? terjadi 2 bulan lagi. Iya. Masih panjang kemarau kita ya Pak ya. Belum tahu ini. Belum tahu. Jadi apa yang disampaikan Bapak tadi termasuk informasi yang cukup berharga untuk kita ya. Jadi kalau kita cermati tadi ada beberapa poin di situ, artinya pemerintah sudah mengantisipasi. Sudah. Ya karena mau tidak mau, karena masalah pertanian ini kan salah satu mata pencarian penduduk di situ ya Pak ya. Masalah perut. Masalah perut. Jadi itu terkait dengan kesejahteraan sosial. Artinya kalau ini tidak bisa diantisipasi, dampak turunannya itu kemiskinan pasti. Nah, kalau kemiskinan meningkat, maka kriminal akan meningkat. Nah, jadi ini salah satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi memang teknologi-teknologi seperti tadi pompanisasi, mungkin kita sudah mulai beralih nanti ke depan Pak, bagaimana
dari pemerintah kabupaten, tidak hanya di Banyuasin, mungkin bagaimana kita seperti di Pulau Jawa itu untuk memperkuat irigasinya. Karena salah satu sistem yang sudah berhasil, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, tapi memang beda teknologi ya Pak. Di Jepang kalau kita lihat sistem irigasinya memang sudah sangat bagus. Maju. Bagaimana teknologi digunakan, bagaimana mapping, kemudian ada pemetaan wilayah yang memang dari persen derajat ketinggian di muka tanah itu sudah bisa diklasifikasi. Jadi memang semua teknologi bisa digunakan. Dan informasi dari Pak Sarip tadi terkait juga dengan bagaimana peran serta stakeholder ya. Betul. Ya, semua instansi terkait di situ juga berperan. Artinya kalau kita melihat Mbak Kiki menanyakan apa solusinya, ya harus ada koordinasi lintas sektor. Iya, Pak. Jadi tidak bisa hanya ini menjadi tugas petani atau dinas pertanian Banyuasin saja, karena kita tahu sungai Banyuasin sendiri ya, Sungai Musi juga kan ada anak sungainya di daerah lain. Artinya memang ini juga merupakan PR kita bersama, bagaimana antar kabupaten juga ini bisa terhubung dengan baik. Koordinasi lah paling tidak Pak, ya. Kira-kira gitu. Baik ya. Jadi juga berkolaborasi dengan stakeholder lainnya ya, masalah kekeringan ini luar biasa. Apalagi kekeringan ini juga berdampak berkaitan sekali dengan kebakaran hutan ya. Kalau lahannya kering sangat rentan. Apalagi mungkin masih banyak yang petani yang memang sengaja ya Pak ya membuka lahan dengan cara membakar. Ini wanti-wantinya luar biasa ya Pak ya, jangan sampai terjadi karhutla juga. Nah tapi dari Kabupaten Banyuasin ini sendiri tentunya ada 2 jenis lahan ya Pak ya, pasang surut sama rawa lebak ya. Nah dari kedua ini nih Pak yang mungkin memang menjadi fokus kekeringan ini seperti apa nih Pak dari dua jenis lahan ini Pak? Fokus di ini kita ini kan, itu yang tadi kan ada. Kalau pasang surut ada 4 tipe. Tipe A, B, C, D. Yang D ini datangnya air karena pasang yang sudah besar kan. Kalau tipe A ya ada terus airnya kan. Ada terus pasang surut setiap hari. Nah inilah yang kami di Kabupaten Banyuasin ini yang sangat dibutuhkan yang bantuan kalau ada musim kemarau ini kita bantu pompaan. Tapi kalau sudah 3 bulan 4 bulan walaupun dibantu pompa itu mubazir. Kenapa? Karena air laut itu sudah masin gitu kan. Ya mudah-mudahan kita batas 3 bulan sudah hujan lagi kan. Tapi kalau 6 bulan ini kan pergeseran lagi, nah itu yang jadi masalah. Kalau di lahan lebak, kami ini kan ada tipe dangkal, tengah, dalam. Nah, memang kondisi seperti inilah senangnya petani. Langsung tanam, langsung ini kan. Kalau ini kan pas di bulan Desember dia sudah panen gitu kan. Karena ini kami kan terbagi dari Okmar dan Asep musim tanaman. Jadi ini itulah pergeseran Pak. Masa tadi sudah dijelaskan Pak ini kan bahwa ada pergeseran ini musiman. Nah ini seharusnya kita lah sudah bulan yang lalu sebenarnya sudah ini kan. Di bulan November, bulan Oktober ini sudah panen kalau di Lebak itu seharusnya kan. Tapi karena pergeseran inilah terjadinya mungkin Desember kita ini. Tapi di bulan September akhir ini sudah ada yang panen. Lebak dangkal, lebak tengah, lebak dalam. Kalau lebak dalam di bulan Desember mungkin panennya. Tapi kalau yang pasang surut yang tipe D tadi lumayan banyak Pak di Banyuasin atau di bantaran sungai. Oh di bantaran, di bantaran sungai itu tipe D. Oh bantaran sungai tipe D. Tapi hasilnya memang bagus. Oh hasilnya memang bagus ya. Tapi kalau kekeringan lumayan cukup berdampak. Tapi itu dibantu ini kan, dibantu air rai ini kan. Yang penting yang sampai 4 bulan. Kemarau. Kalau masih kemarau biasa ini masih kita dengan pompa dengan dia kan dipasang surut kan ada parit-parit Bu. Nah, parit-parit itulah untuk penyekat dan sekian ratus hektar satu parit kan. Baik. Dan tentunya ini di wilayah Banyuasin ini bisa dibilang tidak terlalu jauh ya Pak ya dari
dari sumber air, iya, dari laut juga ya. Jadi untuk saat ini masih aman ya. Masih aman. Kita doakan ini tentunya tetap ini aman terus ya Pak ya. aman. Karena yang bahayanya itu lebih dari 3 bulan ya Pak ya masa kekeringannya itu. Baik. Dan pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Tetaplah bersama kami. Setiap sentuhan, setiap rasa memiliki cerita dan warisan. Bertemu lagi bersama kami berdua, dalam acara Bejajan, Bepajo sambil jalan-jalan. Jelajahi cita rasa kuliner daerah dalam program Bejajan, Bepajo sambil jalan-jalan. Setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Jadikan hari Anda lebih berkualitas bersama kami, Sumatera Selatan hari ini. TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang melakukan operasi modifikasi cuaca menggunakan Kasa 212 Aviokar dari Skuadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Operasi modifikasi cuaca di wilayah udara Provinsi Jambi dimulai. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Oku kembali diterjang banjir parah setelah banjir besar beberapa minggu yang lalu. Kabupaten Oku kembali diterjang banjir hebat. Banjir besar menghantam dan menerobohkan sedikitnya 4 rumah di Kecamatan Ulu Ogan. Pemerintah Kota Palembang menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik di Kota Palembang. Operasi pasar murah ini akan digelar selama 5 hari di 5 titik yang berbeda. Dengan beragam berita aktual, netral, independen, dan berimbang. Kami hadir setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara padu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, nah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya dan tentunya kita masih membahas mengenai dampak kekeringan bagi pertanian. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178719974. Dan pemirsa sudah ada yang bergabung tentunya melalui WhatsApp dari pertama ini dari Pak Rusli Pataya. Pesannya terima kasih atas masukan dari Pak Ian. Namun dari pengalaman di lapangan kecil sekali kemungkinan adanya sedimentasi dari penggunaan pompa karena pompa digunakan pada lahan yang berbeda dan intensitas pengoperasian pompa pun tidak dilakukan secara terus-menerus tetapi antara 3 sampai 7 hari sekali dan hanya pada musim kemarau saja. Boleh nih mungkin memberikan tanggapan kembali nih untuk Pak Rusli, silakan. Ya, terima kasih. Tadi ada pesan yang masuk melalui WhatsApp ya, artinya memang informasi kita ini sudah sampai ke masyarakat. Ya memang maksud saya secara implisit seperti itu. Artinya tadi sudah saya sampaikan ke Pak Sarip juga, seefisien mungkin penggunaan pompanya. Jadi jangan sampai terkadang masyarakat kita ini sendiri, Pak Sarip, mohon maaf sebelumnya, pompa itu digunakan untuk air, ternyata untuk nyedot pasir, malah jualan pasir nanti. Ya, jadi hati-hati dengan kondisi yang seperti itu, karena kan dari pemerintah dana yang dikeluarkan kan tidak kecil ya. Betul. Artinya cukup besar, kemudian nanti itu digunakan, kemudian nanti diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan air, tetapi disalahgunakan. Jadi itu memang sedimen tersebut yang memang salah satu pemicu terjadinya banjir bandang yang sudah saya ingatkan tadi bilang Pak Sarip. Bahwa memang hati-hati di beberapa wilayah sudah terjadi di Sumatera Selatan. Maka yang kejadian di Oku kemarinnya, kemudian di beberapa yang lumayan cukup cukup signifikan dampaknya. Kan terhenti semua perekonomian, kemudian aktivitas. Jangan sampai karena kita tahu Banyu Asin ini juga topografinya agak mirip dengan Oku nih. Di pesisir sungai, kemudian dilalui oleh anak Sungai Musi. Jadi luar biasa, jadi memang harus hati-hati sekali, seefisien mungkin menggunakan fasilitas yang ada. Dan juga kita harus perhatikan juga bagaimana kondisi ya, selain sedimen tadi saya juga menyinggung, yaitu terkait dengan habitatnya untuk biota di air sungai. Itu juga penting ya, karena kalau kita bicara konteks lingkungan, itu tidak bisa kita lupakan. Belum lagi kalau ada anak ikan, Pak Sarip, yang tersedot, itu kan artinya untuk produktivitas dari industri perikanan sendiri pasti yang kita tahu juga bahwa daerah-daerah di Banyu Asin itu salah satu penghasil ikan yang sungai yang lumayan cukup signifikan di Sumatera Selatan. Itu untuk bagaimana keberlanjutannya nanti ke depan. Nah itu sih sudut pandang dari saya. Baik, terima kasih tentunya untuk Pak Rusli Pataya dan juga ada satu lagi pemirsa yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ini ada Pak Saimin. Pak Saimin, ini pertanyaannya, kami petani cabai di daerah Mariana Banyu Asin sampai saat ini belum tersentuh dari pemerintah masalah penyuluhan dan subsidi pupuk untuk meningkatkan produksi dan penanggulangan hama. Kiranya pemerintah setempat dapat memberikan solusi. Silakan Pak. Ya baik, Pak Saimin ya. Pak Saimin, terima kasih informasinya bahwa penyuluh belum menyentuh ke di Mariana. Di Mariana ini kan. Sebenarnya ya, kita ini sudah di program Pak Gubernur, satu desa satu PPL. Tidak akan mungkin tidak menyentuh sebenarnya kan. Mudah-mudahan dengan adanya istilah siaran seperti ini kan. Jadinya tahu ya Pak ya? Jadinya tahu, alhamdulillah. Nah, jadi kami untuk ini ke petani itu kan, kita kan punya kelompok Bu. Punya kelompok di bawah itu. Nah PPL itu pembinaannya ke kelompok. Kelompok mungkin Pak ini tidak masuk kelompokan. Dan masalah pupuk subsidi itu sudah di ini. Kita tahun ini seharusnya di angka 14.000-an ton. Namun alhamdulillah kita oleh Pak Menteri dinaikkan jadi 24.000 ton dan update-nya sudah berubah. Dulu 1 tahun 1 kali update. Nah, sekarang 4 bulan sudah update lagi kan. Nah, dengan update 4 bulan sekali ini, kalau memang Pak Saimin belum tersentuh dengan pupuk subsidi, tolong didaftarkan sama penyuluhnya kan, di RDKK-nya kan. Nah, karena kita untuk pupuk subsidi itu harus melalui RDKK Bu. RDKK langsung ke simultan nanti itu kan. Nah, dan itu di pupuk subsidi itu kalau di lahan
padi itu memang ada jatahnya cuma 2 hektar satu orang. Satu orang, baik. Ini mungkin juga ini untuk Pak Simin bergabung dengan kelompok tani ya Pak Iya, ya, dan juga biasanya penyuluh itu memberikan kepada kelompok tani dan nanti bantuan juga bisa berkoordinasi mungkin dengan PPL dengan PPL. ini korlapnya Korlapnya ada di juga. ini di BPP-nya di Mariana. Baik. Tuh. Baik, tentunya terima kasih untuk Pak Saimin yang sudah bergabung melalui WhatsApp, dan kita kembali ke Pak Ian nih tentunya. Dari pemerintah tadi sudah mungkin memberikan masukan juga nih, jangan sampai harus efektif mungkin pastinya dalam penggunaan pompa nisasi, jangan sampai juga mempengaruhi lainnya. Nah, mungkin ada solusi juga nih bagi petani nih, jangan sampai karena kekeringan jadinya mencari cara yang instan ataupun juga tidak tahu nih dengan efektivitas pompa nisasi itu seperti apa yang baiknya, dan jangan sampai mengganggu yang lainnya juga, silakan ya. Ya, memang untuk para petani sendiri kan mohon maaf mungkin dari sisi pendidikan itu memang rata-rata memang agak kurang ya dari sisi. Tapi kan kita tidak lupa bahwa para petani ini juga kan turun-temurun ya biasanya Pak Sarip ya. Artinya dari tahun ke tahun, mungkin dari kakeknya, dari bapaknya, kemudian turun ke anaknya. Dan salah satu tadi kan sudah diinformasikan Pak Sarip, ada peran untuk penyuluhan itu sendiri kan, ada kelompok-kelompoknya. Jadi diusahakan memang untuk sampai informasi-informasi yang misalnya yang sangat teknis, informasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini ya sebaiknya memang dalam suatu kelompok tani yang memang itu dibina oleh kementerian. Jadi memang kalau para petani udah menghadapi musim kekeringan sekarang kan memang banyak seperti contoh tadi ya, karena ini memang ini kan lagi bagus seksi-seksinya Pak ya, ketika orang menanam pada musim-musim seperti ini ya, tidak terlalu sering hujan, tidak kemarau, itulah yang disenangi sama petani gitu. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita menanam secara massal seperti ini, terkadang kita melupakan ada aspek tadi yang sudah disinggung, penggunaan pupuk. Nah, kita tahu kan petani juga dan masyarakat pada umumnya masih banyak menggunakan pupuk kimia. Nah, yang harus kita pahami bahwa penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu akan berdampak terhadap kualitas tanah. Kalau kualitas tanahnya buruk, mungkin Pak Sarip paham kan? Artinya daya serap air itu berkurang. Maka yang akan terjadi ya kekeringan. Ya, kalau kita lihat di beberapa view atau gambar di televisi itu ya, mungkin Mbak juga melihat kan, kalau melihat ada gambar kemudian ada kayak kering-kering, ada tanah yang ada kotak-kotaknya seperti itu. Salah satu dari dampak dari penggunaan pupuk itu ya bisa menghasilkan kualitas tanah yang seperti itu. Kepadatan tanah. Ya, kepadatan tanahnya berkurang dan tidak layak untuk ditanami lagi. Jadi salah satu cara yang harus digunakan selain penggunaan air tadi ya penggunaan pupuk juga. Jangan serta-merta karena ini lagi musim bagus tanam, pengen cepat panen, kemudian penggunaan pupuk secara massal dan melupakan salah satu dampak penggunaan pupuk, salah satunya itu bisa menyebabkan terjadinya pengurangan kepadatan tanah, dan itu juga berdampak pasti terhadap kualitas tanah. Baik, ya itu juga harus diperhatikan ya pastinya ya dari petani. Gimana Pak, mungkin ingin menanggapi juga nih Pak mengenai pupuk pupuk kimia ya pastinya ya yang sangat berdampak. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Ian itu, kalau kita terus-menerus menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia itu otomatis dampak dari tanah itu, kepadatan tanah itu mempengaruhi bukan. Jadi kami sekarang sudah ya pemerintah lah, bukan istilahnya khusus untuk Kabupaten Banyuasin tidak, untuk dari Kementerian Pertanian memprogramkan UPU yang namanya UPUan, unit pengolahan pupuk organik kan. Jadi di situ dibantu oleh pemerintahan, satu unit itu ada 8 ekor sapi kan. 8 ekor sapi itu ya ini istilahnya kencingnya, kotorannya dibuat pupuk organik gitu kan. Itu kan. Ya kami Kabupaten Banyuasin untuk tahun yang lewat itu, tahun yang tadi lebih kurang 8 unit kami bantu kan dari kementerianan. Ya mudah-mudahan untuk tahun yang berikutnya ini ya. Yang kedua masalah petani dari turun-temurun. Ya kami juga pemerintah dari pertanian itu sudah memprogramkan petani milenial Pak. Milenial, jadi mengingat ya turun-menurun sudah itu kena tenaga petani ini kan banyak kurang sekarang nih kan. Lah berkurang, jadi sedangkan anak-anak muda ini kalau langsung nyangkol kan tidak mungkin kan. Jadi kita nggak mau ya Pak ya? Tidak mau lah. Jadi kita itulah kami sekarang
mengarahkan, membinakan petani-petani milenial untuk dimekanisasi, Bu, gitu kan. Jadi dia bukan istilahnya ngolah tanah, ngolah ini dengan tangan, bukan. Dia dengan mesin-mesin itu, teknologi untuk pengolahan lahan ini. Dan manajemennya kalau memang milenial cukup ini, apalagi IT ini cukup dia pintar kan. Kalau yang orang-orang yang sudah ini enggak cukup itu kan. Ya mudah-mudahan dengan petani milenial untuk pupuk subsidi, karena ada istilahnya pakai elektronik ini kan agak sulit kalau ini. Kalau dengan ada petani milenial kita cepat kan. Baik. Berarti bisa dibilang Pak, sekarang ini petani itu makin berkurang ya Pak ya? Makin berkurang, Bu. Baik. Karena makin berkurang. Makin sekarang milenial tanahnya makin berkurang, bukan makin berkurang. Makin lahannya sedikit makin pemilikan terbagi kan. Tadinya punya 1 hektar kakeknya, sudah kakeknya turun anak-anaknya. Bagi lagi kan, anak lagi. Baik, sekarang ini permasalahannya bukan hanya petaninya juga yang makin berkurang, lahannya juga makin berkurang ya pastinya. Banyak yang diefektifkan dengan lahan ini banyak diefektifkan dengan membuat perumahan ya Pak dengan infrastruktur lainnya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batang Hari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya dan tentunya kita masih membahas mengenai dampak kekeringan bagi pertanian dan masih bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Sarip SPMM, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, dan juga Bapak Dr. Ian Kurniawan ST, pengamat lingkungan. Nah, kembali ke Pak Ian tentunya, sebelumnya sudah memberikan juga masukan nih bagi para petani. Nah, ini untuk masyarakatnya Pak, bagaimana nih kita di puncak musim kemarau dan saat ini bisa dibilang masih aman, tapi jangan sampai lengah juga nih Pak, jangan sampai tidak bijak juga menggunakan air nih. Mungkin ada masukan-masukan dan himbauan untuk masyarakat seperti apa? Ya, jadi memang dalam kondisi sekarang kita sudah di puncak ya, bukan di akhir dari musim kemarau. Tapi bukan tidak mungkin kemarau ini bisa sampai bulan September. Artinya itu juga berdampak terhadap juga kondisi keadaan di iklim mikro tadi ya. Jadi untuk masyarakat ya, terutama kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini memang diberikan Tuhan keistimewaan bahwa apa yang ada di dunia ini harus kita jaga sebaik mungkin. Ya bahkan ya tadi sudah pas kita break kan ada obrolan sama Mbak Kiki ya bahwa sudah dehidrasi, panas dalam terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif. Jadi memang untuk masyarakat sendiri ya kita gunakanlah air ini seefektif mungkin. Ya karena kalau kita lihat di belahan negara lain ya di Afrika, Pak Sarip, perlu kita ketahui bahwa dalam satu hari itu 10 orang meninggal karena kekurangan air bersih. Jadi memang ini merupakan anugerah yang diberikan Allah Tuhan semesta alam kepada kita di wilayah Palembang khususnya, Sumatera Selatan pada umumnya, bahwa penggunaan air ini seefektif mungkin, ya sesuai dengan peruntukannya. Ya kalau petani tadi sampai mengairi ya, karena juga akan berbahaya Pak ya kalau air itu digunakan berlebihan. Kalau padinya terendam ya pasti tidak bisa menghasilkan dengan kualitas yang baik. Sama kalau juga digunakan yang tidak efisien, nanti ada air laut yang naik juga berdampak terhadap kualitas dari gabahnya itu sendiri. Jadi memang penggunaan yang efisien ini, kemudian bagaimana kita mencari potensi-potensi baru Pak Sarip, sumber-sumber air yang lain ya. Tapi ya kembali lagi Mbak Kiki, teknologi yang digunakan semakin tinggi juga berdampak terhadap fundingnya, dananya, apakah pemerintah daerah siap atau tidak, gitu kan? Ketika misalnya ada alternatif, kalau memang kita masalah kekeringan ini bisa kita atasi secara teknologi, tentunya ada funding yang kita gunakan. Kalau di luar negeri itu kan atau di Pulau Jawa itu lagi ngetren orang membuat embung istilahnya itu. Embung itu artinya tempat penyimpanan air yang sangat besar, jadi nanti musim kemarau diisi. Musim hujan diisi, ketika musim kemarau bisa digunakan. Bisa juga pakai sumur bor dan segala macam. Tadi pompa udah disampaikan Pak Sarip. Tapi ada satu yang kita lupakan yang sangat efektif dan tidak memakan banyak biaya, yaitu reboisasi Pak. Jadi penghijauan hutan yang ada di sekitar pertanian itu sendiri. Nah itu juga harus kita jaga kelestariannya, karena hutan ini tidak bisa kita lupakan. Ini bisa menghasilkan dampak-dampak positif, mencegah terjadinya banjir, mencegah terjadinya erosi, dan juga bisa mengatur iklim di sekitar wilayah tersebut, sehingga kondisi untuk hujan itu sendiri bisa dikendalikan secara alami ya, bukan secara manusia. Baik, nah ini juga sebagai masyarakat harus bijak juga ya Pak ya, jangan sampai ini harus fokus di pertanian saja, apalagi petaninya yang memang bersusah payah ini untuk tetap bisa panen ya, tapi juga sebagai masyarakat harus bijak juga dalam menggunakan air, jangan sampai nanti sudah kekeringan baru bisa bijak menggunakan air. Nah, kalau untuk Pak Sarip sendiri nih, tentunya dari upaya yang memang dilakukan ini pastinya ada tantangan dan juga kendala nih Pak, apalagi khususnya ini pompanisasi, dan mungkin ada upaya yang memang yang lainnya sudah dilakukan. Ini kendala-kendalanya yang memang dihadapi seperti apa nih Pak? Kendala dalam menghadapi kekeringan ini seperti apa Pak? Ya, kendala kami di Kabupaten Banyuasin ini terhadap situasi kemarau ini kan, ya karena persawahan kami ini kan ya ada gambutnya, ada gambut, ada ini kan, jadi terlalu cepat dikena gesekan-gesekan kan, kebakaran. Setelah kami sudah berulang kali ke penyuluhan dengan masyarakat tani kami bahwa jangan sampai melakukan pembakaran di lahan, karena itu ada aturannya, ada undang-undang yang sudah dilakukan oleh pemerintahan. Jangan sampai kita terbakar sedikit jadi permasalahan.
Betul. Karena dendanya cukup tinggi Bu itu kan. Biasa, ya. Dan kami sudah kami lakukan dan kami berbuatkan dengan kawan-kawan di petani itu ya semampu kami ya, bantuan pompa untuk mengatasi masalah kekeringan, dan itu tidak seluruh petani karena petani kita ya di 174.371 luas lahan kan tidak mungkin tercover semuanya kan, apalagi dana APBD, mana ada dana APBD kan seperti itu kan. Itulah mudah-mudahan harapan kami kan dengan pusat bantuan itu kan untuk mengatasi kemarau ini kan. Ya mudah-mudahan di Kabupaten Banyuasin ini nampaknya kurang tidak begitu ini kan, tidak begitu signifikan ini kan, tidak ekstrim, benar-benar ekstrim tidak kan. Ya mudah-mudahan kan. Karena itulah yang tadi sudah kami sampaikan sama Mbak Vicky kan, bahwa kondisi Banyuasin ini dekat dengan sumber air kan. Tapi permasalahannya kalau kemaraunya sampai 4 bulan ya air asin naik dari permukaan laut itu kan sampai ke daerah perbatasan kita Palembang ini kan itu. Nah, kalau air asinnya sudah naik ya pertumbuhan tanaman tidak akan mungkin. Betul. Ini kan asin, PE-nya berat ini apa zat besinya sudah boleh buat dan tidak menghasilkan gitu. Jadi kendala lainnya juga ini bisa dibilang jangan sampai petani ini membuka lahan dengan cara membakar ya Pak ya. Ini kita harus sama-sama ingatkan ya. Mengingat kondisi kering ini langsung nafsu membakar, langsung diolah dengan ini TR4 itu kan. Baik. Untuk Pak Ian, terakhir nih, bagaimana nih? Mungkin ada pesan dan juga himbauan baik dari pemerintah dan juga untuk petani nih dari kekeringan ini jadi sama-sama jangan sampai nanti kita sudah sudah kekeringan baru ada ketakutan dan juga kekhawatiran tersendiri. Silakan himbauannya seperti apa? Ya, jadi untuk para petani ya khususnya sektor pertanian itu sendiri ya yang memang sudah diakomodir, mungkin yang perlu kita perkuat sekarang itu adalah bagaimana kelompok-kelompok tani di setiap daerah itu benar-benar disosialisasikan dan didayagunakan semaksimal mungkin Pak Sarip. Sumber daya yang ada di daerah itu artinya kan kalau kita lihat pepatah itu bersama itu lebih baik daripada sendiri-sendiri. Artinya kelompok-kelompok tani itulah yang nanti akan menyentuh langsung ke pusat akar dan masalah. Jadi itu diperkuat, kemudian juga pastinya pemerintah daerah itu harus terjun langsung memperhatikan kesejahteraan mereka. Jadi jangan sampai kalau kita lihat kan ini berdampak terhadap kemiskinan nanti. Di satu sisi terdampak terhadap produktivitas, juga akan meningkatkan angka rentan kemiskinan di kabupaten-kabupaten. Artinya memang dari situ kita memerlukan istilahnya tuh contoh yang baik, praktek yang baik mungkin di beberapa daerah yang bisa kita contoh. Dan yang pasti kita tidak bisa lepas dari teknologi. Jadi penggunaan teknologi sudah mulai digalakkan Pak Sarip. Jadi mungkin ya tadi ada kendala di masalah pengadaan karena dana keterbatasan. Tapi kalau kita lihat di daerah lain ya orang sudah pertanian ini sudah minimize sekali manusianya. Artinya sudah banyak pakai. Tadi menanggapi mungkin terakhir itu kan. Mungkin dari Pak Sarip mungkin terakhir nih Pak, bagaimana nih Pak pesan dan juga himbauannya seperti apa, silakan. Ya tadi ya harapan kami dengan kawan-kawan petani jangan terlalu gegabah dalam pengolahan lahan ini, karena ini walaupun ini kemarau, begitu istilahnya dikasih api sudah ini, dan untuk melakukan percepatan tanam, kita harus ingat aturan, aturan harus jangan dilanggarkan. Jadi kami mengharap kepada Bapak, Ibu-ibu petani, Kabupaten Banyuasin khususnya, jangan membakar lahan walaupun keadaan kemarau. Baik, jangan membakar lahan ya Pak di musim kemarau yang memang sangat rentan sekali, dan juga kita berharap ini kekeringan ini tidak terjadi di wilayah Sumatera Selatan ini khususnya, agar tidak berdampak pertanian saja tapi tidak berdampak juga bagi sektor lainnya ya. Terima kasih tentunya untuk Bapak Sarip SPMM, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, dan juga Bapak Dr. Ian Kurniawan ST, Pengamat Lingkungan, sudah hadir bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Kita sudah membahas mengenai dampak kekeringan bagi pertanian. Terima kasih Bapak. Dan saudara pemirsa, demikian Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.